ingat ya, teman-teman, kata kuncinya satu, adherence. Betul. Kepatuhan, minum obat, ikuti nasihat dokternya ya. Selamat siang semua warga Kota Bandung. Kami dari Komisi Penanggulangan AIDS Kota Bandung pada siang hari ini akan mengadakan podcast. Podcastnya apa? Judulnya memang unik karena ini menyambut 1 Desember 2021. Saya Dr. Ronald Yonatan dan saya Dr. Elvin Gunawan, spesialis kedokteran jiwa. Kami akan berbincang-bincang soal benar nggak ya gua ini HIV negatif? Nggak salah tesnya. Nah, teman-teman dan para pemirsa sekalian, kita akan ngobrol ya Dr. Alvin ya. Soalnya gini, aku tuh dapat pengalaman pribadi. Ada pasien datang ke rumah, Dr. Ronald, saya mau tes HIV. Umurnya laki-laki nih ya, umurnya 20 tahun. Kenapa? Kemarin saya berhubungan seksual, saya melakukan perilaku resiko dok. Sambil malu-malu dia ngomongnya gitu ya. Terus dia bilang, oke, dites. Udah dites, dia bilang hasilnya dikatakan, saya bilang nanti tunggu 3 bulan. Iya dok, mau sekarang dulu karena saya memang suka beresiko. Oke, kita tes, hasilnya negatif. Udah gitu 3 bulan kemudian dia datang lagi. Saya tanya, 3 bulan ini kamu masih ML tanpa kondom nggak? Masih melakukan perilaku resiko nggak? Jawabnya, enggak dok, saya ini 3 bulan ini tidak melakukan perilaku resiko dok. Jadi ketika dilakukan, ya udah kalau gitu kita tes lagi ya, karena udah masa jendela nih 3 bulan. Nah diteslah 3 bulan, hasilnya negatif. Saya bilang, nih hasilnya negatif. Udah gitu, kepanjangan. Besoknya dia bilang, dok betul nggak tesnya? Salah nggak? Sampelnya salah nggak? Saya nggak yakin kok dok. Saya bilang, ini orang. Oke deh, saya lakukan konseling lagi. Kemudian saya bilang, oke, saya tawarkan ya, tes lagi ya. Kalau kemarin di tempat yang relatif biasa, sekarang saya kirimkan ke tempat yang wah gitu ya. Yang wah premium gitu. lah ya. Premium begitu. Udahlah, hasilnya keluar lagi, tetap negatif. Tenang tuh 1-2 minggu. Astaga, sesudah 2 minggu nih, mulailah WA lagi, nggak yakin, nggak bisa tidur. Saya melihat lidah saya sudah putih, udah jamuran, terus kulit saya ini gatelan. Saya bilang itu mah digigit nyamuk, bukan yang kayak ada di sosmed, bukan ada yang ada di YouTube, bukan ada yang di internet ya. Masih kekeh. Dan itu terjadi. Saya bilang, oke, nanti udah kalau kamu masih penasaran, nanti kita sebetulnya kamu udah pasti negatif ini. Nanti kita tapi saya masih penasaran, boleh dites lagi nggak? Ya boleh aja, kan siapa yang ngelarang ya, betul nggak? Jadi kan saya suruh dia tes lagi. Udah keluar negatif. 2 minggu tenang, WA lagi. Lama-lama saya bilang, kamu enggak. Terus udah gitu orangnya hilang. Saya pikir, aduh aman sentosa ya, ganggu lagi. Nggak taunya, kira-kira setengah tahun kemudian dia datang dengan keluhan yang sama. Dok, saya betul nggak sih? Saya udah baca banyak, yang kata WHO lah, kata CDC lah, kata Kemenkes lah. Tapi saya nggak yakin. Ini SPCO tuh apa dok? Astaga, saya bilang kok detail banget sih. Dia nanya kayak gitu ya. Akhirnya saya tembak, kamu nih pasti udah shopping dokter ya. Dia bilang, pindah dari dokter. Udah habis berapa nih kamu selama 6 bulan ini? Udah kamu ke dokter mana? Saya udah ke dokter jantung dok. Saya udah ke dokter penyakit dalam dok. Saya udah ke psikiater dok. Saya udah di MRI dok. Saya sudah di CT scan dok. Saya bilang, astaga, oh berarti kamu shopping dokter ya? Dia bilang, iya dok. Lah terus kenapa balik lagi ke saya? Kan saya udah bilang hasilnya seperti itu. Kan kamu tidak melakukan perilaku resiko, kecuali kamu melakukan perilaku resiko. Terus dia diem. Saya boleh nggak dok saya tes lagi? Ya boleh, tapi terus jangan gini-gini terus. Duit kamu habis, kamu itu sebetulnya nggak apa-apa secara fisik, hasilnya negatif. Oke lah, untuk menghabiskan penasaran kamu,
Dokter Elvin itu yang ketemu langsung, belum yang DM di IG saya. Aduh, kata orang Sunda mah Gusti Nu Agung, pinuh DM teh ya sama orang-orang yang model gini teh. Ada yang ekstrim lagi, dokter, saya tes hari ke-71, hasilnya negatif. Kemudian saya mengulang lagi di hari ke-320. Kemudian saya mengulang lagi di hari ke-420, hasilnya negatif. Saya bilang, ini orang teh apa dicontrengin gitu ya? Setiap hari ya meniheboh bisa. Saya bilang, aduh, ini gimana? Saya butuh nih di teman diskusi. Pas kemarin saya saya bilang, ini kayaknya ide yang menarik nih. Kita jarang ngebahas. Biasanya ngebahas tuh orang yang positif melulu. Sekarang kita mau yang lain ya. Kalau udah negatif, tapi orang lain mah bahagia, kurang sudah mah bunga, tapi ini kenapa manyun gitu ya? Manyunnya berkepanjangan. Oke, Dokter Elvin, itu sedikit pembukaan. Over to you. Memang benar dok, untuk kasus HIV ini, saya juga pernah punya pasien kayak gini ya. Jadi mungkin sampai kliniknya tuh di tempat parkirnya, tukang parkirnya sampai tahu kalau bapak ini yang datang suruh pulang lagi aja. Karena udah saking seringnya dok, tiap bulan kunjungan buat cek, kayak cek darah tinggi aja sama cek diabetes. Cuman itu dok, tetapi punya pengalaman pasien ini lalu diobatin karena saya pikir ini seperti waham ya dok, kan sebenarnya ya sesuatu yang sangat dia yakinin walaupun secara fakta ilmiah dan fakta fisik pemeriksaan lainnya tidak mendukung, tapi dia sangat yakin. Betul. Tapi ini mungkin juga dari kompensasi rasa bersalah dan rasa takut dok. Betul. Nah itu yang sebenarnya pada teman-teman tuh perlu melihat fakta ya dok. Jadi kalau memang sudah negatif, diulang, bahkan tadi Dokter Ronald sudah bilang di tempat yang premium, artinya harus ada ruang percaya kan dok. Betul. Dan membuat ini sebagai suatu pembelajaran sebenarnya. Betul. Oh, ngelakuin salah aja takutnya sampai sekian tahun ya, mungkin tadi dokter sampai bilang hari ke-400 sekian kan sudah lewat tahun ya berarti ya. Artinya untuk satu kesalahan yang memang kita tidak prepare, itu saja membuat kita takut. Artinya cukup dong, nggak perlu diulang lagi di tengah-tengah sehingga nambah lagi hari yang ke-400 mungkin plus sekiannya gitu dok. Betul, nah itu sih sebenarnya dok poinnya. Cuma teman-teman nih kadang sulit diyakinin kalau dia sendiri tidak mengakses dok. Kadang-kadang dari paniknya ini, dari takutnya ini kan menjadi gangguan cemas menyeluruh. Betul. Nah akhirnya seperti pikiran obsesif. Saya ini jangan-jangan tesnya salah, karena kalau kita mikir negatif apapun terjadi kan dok. Jangan-jangan sampelnya ketukar, jangan-jangan reagennya kadaluarsa, jangan-jangan ketukar sama air, akhirnya bisa semuanya. Padahal kan setiap lab itu kan punya standar ya dok. Betul. Jadi tidak mungkin melakukan kecerobohan, apalagi untuk penyakit HIV yang sangat menular, faktor resikonya tinggi, pasti akan sangat hati-hati. Bahkan kalau sudah positif pun ada konfirmasinya kan dok, pemeriksaan ulang. Jadi bukan hanya kayak yang cek swab negatif positif udah gitu, tapi sangat ada konfirmasinya dan lain-lain. Jadi tidak mungkin sebenarnya, kemungkinan salahnya 0,00 sekian gitu dok. Cuman ya namanya orang kalau sudah panik, cemas, dikasih tahu apapun nggak ada yang masuk otak pasti dok. Betul, kata orang Sunda mah ngomongnya jika nenggar cadas gitu. Gitu loh, susah sekali diyakinkannya ya. Nah akhirnya yang kelelahan bukan pasiennya aja, dokternya juga. Gitu. Apalagi pas tadi yang dokter bilang kan, ternyata setelah dia tidak berobat ke kita ya karena kita pikir dia sudah percaya, taunya dia malah shopping dokter ke yang lain-lain ya. Akhirnya kita bikin, ya ampun Tuhan, jadi selama ini aku omongin ini masuknya kemana gitu ya dok. Betul, Dokter Elvin, ini kemarin ini saya baru aja kedatangan pasien lama saya itu, dia waktu itu udah dinyatakan negatif tahun 2017 apa 2018. Baru kira-kira 2 minggu yang lalu nih datang lagi dengan keluhan yang sama. Saya bilang, ya dok, udah baik sih, tapi kali ini dia melakukan perilaku beresiko lagi gitu. Saya bilang, ya itu salahmu sendiri ya, kamu kan udah dikasih tahu kalau melakukan perilaku resiko ya jangan ceroboh begitu. Ya saya juga punya pengalaman tuh, ada yang udah ke lab premium. Salah satu lab premium pernah ya, kira-kira itu kejadian 10 tahun yang lalu, tapi itu masih melekat di otak saya. Karena ada seorang laki-laki umur 26 tahun, dia kaya, kalau nggak salah waktu itu pengusaha muda batu bara. Dia itu udah dinyatakan negatif, itu boleh dia periksa viral load itu sampai 8 kali.
Ya labnya sih seneng lah, premium ya labnya sampai ngomong sama saya, dokter, pasien dokter itu datang. Ini kita udah pemeriksaannya ke-8, kita sampai udah bilang jangan, nggak usah. Tapi orangnya ngotot gitu, maksa. Terus gimana? Akhirnya saya tahuan lagi, kamu tuh kenapa kayak gitu? Enggak lah, biar yakin. Lo gimana kok biar yakin seperti saya? Nah betul. Nah dokter Elvin gimana ya mengatasi rasa bersalah, kemudian ketakutan, terutama mungkin kalau saya lihat kalau misalnya pasangan suami istri, si suami itu ada ininya ya, guilty feelingnya, gimana ya cara ngatasinnya gitu? Sebenarnya dok, kita tuh kan harus lihat faktanya seperti apa, karena kalau tidak ini mungkin jadi kayak hipokondriasis ya dok. Betul. Berpikiran lebih banget tentang pikirannya sehingga akhirnya tidak melihat lagi fakta. Nah, kalau sudah sampai tahap yang sangat berat, mungkin sudah perlu pertolongan sih dok dari profesional kesehatan jiwa. Tetapi kalau masih tahap-tahap awal, sebenarnya yang tadi dok, perjalanan penyakit HIV/AIDS ini juga kan karena ada window periodnya, waktu jendelanya memang membuat teman-teman nih jadi, jangan-jangan window periodnya dokter Ronald salah ngitung nih, jadi jangan-jangan sebenarnya belum window period, gitu ya, cepetan nih bilang negatifnya. Cuma kalau misalnya itu kita harus memberikan ruang sih dok, tips and tricksnya kita memberikan ruang, misalnya saya 3 kali tes, kalau sudah negatif saya harus percaya. Karena kalau misalnya kita memilih tidak percaya akan banyak alasan ya dok. Kulit ngelotek dikit juga mungkin, wah ini jangan-jangan nih mulai rambut rontok dikit, padahal mungkin dari ketombe atau apa kemana-mana pikirannya. Tapi kalau misalnya saya sudah memilih dokter Ronald, saya memilih sudah percaya, saya tidak mau mendengarkan apapun lagi, ya sudah gitu dok. Yang paling penting sih sebenarnya kita mengukur antara fakta dan fantasi kita dok. Nah rasa bersalah ini kadang akhirnya membuat pikiran logis kita jadi tidak jalan. Biasanya sih saya menyuruh pasiennya untuk tulis di kertas di depan saya, dok. Coba kamu tulis apa faktor resiko yang kamu jalanin dari terakhir kamu tes. Ternyata biasanya strip sih dok, nggak ada. Saking takutnya udah nggak mau ngapa-ngapain lagi. Nah strip tidak ada. Lalu saya bilang, lalu apa yang harus saya kembangkan kalau perilakunya juga tidak ada? Oh iya begitu ya dok. Nah di situ tuh baru kadang pikirannya masuk dok. Oh ya benar tidak ada. Ya besok tidak usah lagi lewat tempat kamu tes. Toh kamu juga di sana udah dapat balut gitu ya. Sampai dia bilang, kenapa sih saya harus dibalutin? Dok kan saya bayar. Iya benar. Tapi orang teh kan nggak bacot ngomong ke kamu. Tehnya tapi kalau mudah-mudah kamu nggak percaya, besok nongol lagi orang jengkel. Toh hasilnya juga negatif. Akhirnya di situ dia mau mulai dok. Nah terus daripada kamu uangnya kamu habiskan untuk tes yang hasilnya pun akan negatif, akan lebih baik kalau kamu pakai untuk membeli makanan yang bergizi. Yang kedua adalah kalau ada duit sekarang ditabung, nggak usah jajan-jajan lagi. Yang ketiga bikin agenda atau bikin tulisan di papan tulis hasil lab kamu selama ini kamu tempelin jadi figura. Hasil beberapa kali negatif gitunya kasih data yang kamu bikin darinya dok. Nah itu biasanya mengingatkan dok, kalau dia sudah bikin kayak clipping ya dari hasil tes itu dibikin clipping, dia buka oh ya negatif, viral loadnya juga tinggi, maksudnya viral loadnya rendah, nggak ada resiko. Biasanya pikirannya agak logis lagi dok, kembali ke kenyataannya lagi. Betul. Nah kira-kira triggernya apa ya dokter Elvin? Dan saya menemukan bahwa ini kebanyakan adalah pada laki-laki well educated dan melek internet gitu. Nah biasanya sih over searching sih dok, udah pasti ya. Kalau misalnya di zaman sekarang kan, kalau zaman dulu mau dapat informasi harus ke tempat praktek ya dok. Betul. Jarang ya kita cari di tempat toko buku atau di edaran-edaran yang membicarakan tentang AIDS dan faktor resikonya. Harus ke dokter yang kasarnya ketemu dokter Ronald sekali, besoknya datang lagi kan bener guys, wah gitu ya dok, jadi akan. Nah sekarang nih kalau nggak dari dokter Ronald kan dia bisa searching dengan basic yang bukan kedokteran, sehingga akhirnya dia cuma translate doang, mengartikan itu by literature doang, sehingga akhirnya jadi pusing sendiri kan dok. Iya betul. Apalagi kalau kita bacanya dari media online, akan ada tampilan kemungkinan yang bikin kita jadi stres. Kalau dokter kan mungkin kita mengambil diagnosis banding tuh based dari pemeriksaan fisik, pemeriksaan lab. Kalau media sosial kan ngambil diagnosis bandingnya berdasarkan kata-kata yang dicari kan dok. Betul. Sehingga akhirnya membuat mereka tambah bingung gitu. Tetapi karena mencari di media sosial adalah usaha pribadi, biasanya mereka lebih menghargai usaha pribadi ini dok dibandingin apa yang kita omongin. Ketemu dokter orang paling setengah jam dok, tapi searchingnya 30 hari kali. Betul.
Ya waktu itu ada ini ya, saya punya klien juga yang dari salah satu perusahaan telekomunikasi. Dia sampai ngomong, dok saya nggak bisa kerja seharian itu. Saya searching tuh dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Saya bilang hati-hati loh, performance pekerjaan kamu menjadi buruk, kamu bisa nanti malahan nanti appraisalnya jadi jelek gitu. Kan yang rugi kan kamu sendiri. Itu butuh waktu ya. Waktu itu juga kadang saya tawarkan juga untuk ke mana, untuk ke psikiater ya, seperti begitu. Mungkin Dokter Elvin ada tips ya, gimana sih mereka itu di samping yang tadi dokter bilang untuk nulis seperti itu, apakah ada tips-tips yang lain gitu? Biasanya sih saya menyarankan pasiennya, dok, percayalah pada dokter ya, karena kan kita sekolah ya dok ya, bukan ilmu cenayang gitu ya, kira-kira wah dokter Ronald nih beberapa tahun lagi kayaknya bakal gini gitu kan, kita tidak seperti itu dok. Dan apa yang kita berikan sebagai diagnosis adalah berdasarkan pemeriksaan fisik, wawancara, pemeriksaan lab untuk menunjang. Jadi lab ini kan sebenarnya kalau dulu saya sekolah kan tidak dibilang sebagai diagnosis pasti ya dok, tetap sebagai penunjang. Nah, ketiga rangkuman inilah yang menyebabkan kita bisa mendiagnosis pasien seperti apa. Nah, untuk teman-teman platform online itu kan tidak sekolah gitu ya dok. Mereka berdasarkan keyword yang sering dicari oleh manusia. Jadi mulailah belajar bijak apa yang perlu saya tahu dari media sosial dan tidak. Lebih baik tanya secara lengkap kepada dokternya dibandingkan Anda bertanya kepada dokter Getit gitu ya. Nah itu yang menjadi masalah dok, karena walaupun mereka cerdas, si artificial intelligence ini cerdas, tapi mereka tidak sekolah dan pengalaman klinisnya pasti tidak ada dok. Jadi tanyalah pada dokter yang tepat. Kalau sudah searching, kalau maupun searching dokternya siapa yang mau saya kunjungi. Setelah kamu yakin, berikanlah rasa percaya 100% untuk pemeriksaannya. Dan kalau sudah mendengar dengan kuping ya dok, didengarkan dengan kuping teman-teman, dimasukkan kotak dan diolah, itu simpan baik-baik di memori ya dok. Gitu, sehingga kita tidak ragu lagi. Betul. Ya. Gitu, kalau mau mungkin mencari usaha preventif lebih baik dok, daripada mencari diagnosisnya apa. Gitu dok. Ya, nah ini kebetulan ya kita tahun ini mengangkat isu juga soal mental health dan HIV ya. Jadi mental health itu kalau di zaman saya itu masih merupakan sesuatu yang belum jauh di sana, atau yang sesuatu yang tabu. Sekarang itu kelihatannya hype ya, menjadi sesuatu yang hype. Teman-teman psikolog, teman-teman psikiater sudah mulai banyak dikunjungi oleh klien-klien begitu ya, atau pasien-pasien begitu. Dan saya merasa bahwa itu cukup menolong pekerjaan kita. Gitu. Benar. Cuman ya pasti dok, ini yang menjadi mungkin curhat ya dok, kalau di pengalaman klinis itu kan pasien yang pertama memang perlu banget untuk adherence terhadap pengobatan, harus patuh berobat dok. Karena kadang karena dia datang ke dokter takut ketergantungan, obatnya belum fasenya berhenti, dia hentikan sendiri, taunya pasiennya relapse atau pasiennya tidak menjadi lebih baik. Akhirnya menyalahkan tukang ketergantungan obat, padahal memang fase berobatnya belum selesai dong. Yang kedua adalah teman-teman yang mengakses layanan pengobatan secara mandiri dong. Jadi kayak shopping online gitu ya, obat-obatan. Dan terakhir pada memburuk harus ke psikiater. Nah, ke psikiater ini juga kadang menjadi masalah karena dia selalu bilang saya udah berobat ke sana sini tidak membaik. Ternyata pas kita cari memang tidak patuh berobatnya. Itu dok, jadi ya teman-teman semakin dini sebenarnya semakin baik tentunya dok. Nah ingat ya teman-teman, kata kuncinya satu, adherence. Kepatuhan, minum obat, ikuti nasihat dokternya ya. Kita akan berusaha membantu Anda, tapi Anda juga harus bekerja sama gitu. Jangan mau ngerjain maunya sendiri, ya repot kalau gitu. Benar dok, karena pasien itu kan kadang suka nanya, kenapa sih ya kalau ke psikiater pasti pasti dikasih obat gitu. Saya selalu bilang, ya karena datangnya di ujung penyakit. Coba datangnya di awal, kami juga nggak ke Ariante ngasih obat gitu ya. Tetapi karena kamu selalu datangnya udah depresi berat, udah gangguan cemasnya udah jadi gangguan panik, ya pasti kita kasih obat untuk membantu. Betul. Gitu. Cuman ya itu dok, berpikirnya semua psikiater pasti ngasih obat karena ya
Betul, datangnya selalu di ujung penyakit, begitu dok. Ya, jadi ingat ya teman-teman, kalau berobat itu lagi dini ya, sedini mungkin, jangan udah di ujung penyakitnya. Dan kembali lagi, obat teman-teman psikiater itu kalau ngasih obat itu sesuai dosisnya, jadi bukan namanya ketergantungan obat. Ingat ya teman-teman, kalau masalah kesehatan mental, kalau misalnya teman-teman misalnya ada masalah dengan kejiwaan, itu pengobatannya juga jangka panjang ya. Jadi ini adalah chronic disease juga begitu. Benar. Jadi ini bukan kayak minum paracetamol begitu ya. Jadi ini minum obatnya memang nanti yang menurunkan dosisnya adalah dokternya. Benar, begitu. Jadi jangan pikir udah enak di stop, nanti kalau relax nyalahin lagi ya. Benar, nanti heboh lagi, seluruh dunia kayaknya mesti tahu gitu ya. Jadi tolonglah lebih bijak ya. Jadi sekali lagi, kalau Anda sudah dites, Anda sudah hasilnya negatif, sudah tes 2 kali atau 3 kali, kembali dan Anda tidak melakukan perilaku resiko, kembali ya, ubah mindsetnya. Ingat bahwa Anda negatif. Benar. Kalau tetap masih terganggu, maka hubungilah profesional mental health, entah psikolog atau psikiater. Benar dok. Yang paling penting ketemu dokter Ronald nih harus jujur ya dok. Betul. Jangan nutup-nutupin kan. Biasa kalau ditanya enggak, baik-baik aja gitu dok. Tapi di belakangnya ternyata searching. Betul. Nah, kita melihat ada hal yang menarik lagi nih. Kalau tadi denialnya yang negatif, sekarang denialnya yang positif. Betul. Nah, ini juga banyak tuh. Udah tes HIV-nya positif, masih aja ngeyel. Betul dok. Pengen artinya bilang ini salah dok, kayaknya salah. Sama skenarionya diulang-ulang, gak mau minum ARV, nanti datang ke kita di ujungnya lagi. Betul. Sudah AIDS baru datang ke kita. Aduh, itu sedih sekali. Nah, Dokter Elvin, gimana sih kita bisa membantu memotivasi teman-teman bahwa ini juga bukan satu kekeliruan, dan ini lebih bahaya lagi karena dia jadinya telat mengakses ARV begitu. Benar. Mungkin kita perlu berpikir ya dok, HIV AIDS ini kan sebenarnya sekarang adalah penyakit yang bisa ditata laksana dengan sangat baik ya dok. Jadi kalau misalnya pun saya minum ARV, badan saya terawat, gizi saya baik, saya tidak mungkin perlu ngomong ke semua orang kan dok. Sebenarnya mau speak up boleh, enggak juga nggak apa-apa kan gitu. Yang penting kita patuh berobat sehingga tidak ada gejala. Nah sebenarnya hilangkan dulu, kalau misalnya kita positif ya sudah, itu adalah resiko kan sebenarnya dok, setiap perbuatan pasti ada resikonya. Dan yang paling penting adalah harapan dengan penyakit HIV AIDS ini kan sekarang seperti orang hipertensi ya dok, selama dia minum obat teratur pasti kualitas hidupnya juga baik. Nah artinya kepatuhan minum obat ini adalah kuncinya. Yang penting kan kita tahu solusinya ya dok. Kalaupun kita denial, lalu kondisi fisik kita lebih buruk, tentu mengobatinya juga lebih sulit ya dok. Kalau sudah ada IO-nya, badan sudah wasting, itu kan pasti lebih sulit untuk mengobatinya. Tapi kalau di tahap awal, misalnya dokter Ronald sudah bilang, ini kamu positif, tinggal bertanya apa yang bisa saya lakukan supaya kualitas hidup saya dan fisik saya tetap baik-baik aja dok. Nah itu pasti perjalanannya akan lebih baik karena dia sudah langsung acceptance dok gitu. Kalau denial keburu parah, berobat lagi ya lebih berdarah-darah lah berobat. Betul. Jadi sekarang kalau misalnya di eranya tahun 2004 ya 2005 orang masih berobat itu nunggu CD4 kurang dari 200. Tetapi sekarang prinsipnya adalah test and treat. Begitu Anda dites hasilnya positif, memenuhi syarat, Anda siap dan tidak ada infeksi oportunistik atau penyakit penyerta yang memang harus diobati terlebih dahulu, maka Anda akan segera minum ARV. Mau CD4-nya 50, mau CD4-nya 1000, itu semua diberikan ARV. Jadi ARV bisa diberikan bahkan tanpa melihat hasil labnya ya. Yang penting pemberian ARV itu kalau misalnya tanpa gejala atau gejalanya ringan atau tidak ada IO yang urgent harus diobati, itu cukup ya
harus sebaik bisa diminum pada hari yang sama atau maksimal 7 hari. Benar. Ya, seperti itu. Saya ketemu pasien bagus banget dok, soalnya sampai dia udah tidak terdetek lagi. Jadi awal dia bilang, dok gimana saya positif? Ya udah, kalau udah positif pilihannya tinggal minum obat kan. Betul. Udah. Mau apa lagi, mau kita berdoa juga Tuhan tidak akan mengubah gitu kan. 2 kali tes sudah positif, ya udah jalanin aja. Dan ternyata sekarang bagus banget dok, dia udah tidak terdetek, badannya seger banget, positive thinkingnya juga jalan, dia sudah bisa mengejar mimpi dia lagi. Jadi bagi saya ya udah ini sepertinya ini sama dengan penyakit lain yang kronik. Selama dia minum obat teratur, dia jaga kondisi fisiknya, positif mindset, ya jalannya hidupnya baik-baik aja tuh dok, kayak orang normal gitu. Betul. Ya teman-teman, beberapa klien saya bahkan satu dapat beasiswa ke UK. Wow. Keren loh. Yang satu tadi baru kontak, dia dapat pekerjaan di Jerman. Wow. Kemarin yang satu telepon, dia sudah kerja di Bangkok. Oh. Ada yang mau selesai S3-nya. Jadi artinya keren ya. Mereka minum ARV dengan teratur, punya positive mindset, punya keimanan juga yang baik, begitu ya. Jadi mereka juga bisa hidup sehat ya, sehingga mereka bisa berkarya dan bermanfaat buat orang di sekelilingnya. Jangan menstigma diri sendiri lah ya dok ya. Betul. Karena orang lain, kita berusaha untuk melawan stigma terhadap HIV/AIDS, tapi kalau mendapatkan penyakit ini kita yang lebih self judgment terhadap diri sendiri dok. Dan Betul. itu akhirnya membuat hidup kita dalam penjara HIV/AIDS. Padahal HIV/AIDS itu kan hanya label ya dok. Kita kayak seorang individu tuh tetap bebas dengan penyakit apapun ya, dan bebas untuk meraih mimpinya juga kan dok, walaupun punya penyakit apapun gitu. Jadi teman-teman tidak boleh self stigma diri sendiri supaya bisa tetap bermimpi dok. Betul. Jadi teman-teman raih mimpi ya. Jadi kalau mereka yang buat buat kalian-kalian yang sudah negatif, ya senenglah, terus berkarya ya. Buat yang positif, jangan putus asa, Anda juga tetap bisa berkarya. Oke? Kelihatannya obrolan kita udah mau berakhir. Saya Dr. Ronald Yonatan. Saya Dr. Alvin Gunawan. Kami undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan podcast ini. Semoga bermanfaat. Selamat siang.